sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelumnya, siapa di antara kalian yang pernah berbelanja secara online, mulai dari makanan, sepatu, bahkan perlengkapan kuliah bisa kalian beli secara online hanya dengan menggunakan handphone? Wah, lebih mudah dan praktis, bukan? Namun, jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek atau kakek kalian pada zaman dahulu. Lalu, bagaimana mereka melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mengolah alam atau melakukan barter, yaitu pertukaran barang. Namun, seiring berkembangnya zaman, barter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita menciptakan alat tukar yang namanya uang komoditas atau menukarkan alat-alat yang bernilai berharga untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, bagaimana perkembangan ekonomi digital ini dilakukan di zaman sekarang? Dengan adanya internet dan teknologi yang semakin canggih, mendorong terbentuknya ekonomi digital. Jadi, alat transportasi seperti pesawat dan kapal laut itu akan mengirimkan barang ke seluruh dunia. Jadi, kita sebagai konsumen bisa dengan mudah mendapatkan barang yang kita mau. Aktivitas jual beli seperti ini biasa kita sebut dengan e-commerce. Jadi, teman-teman mahasiswa, ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet atau AI, Artificial Intelligence. Nah, dengan adanya perekonomian digital ini dapat mengubah pola bisnis yang tadinya manual menjadi otomatis, serta memungkinkan pelaku bisnis untuk mengandalkan sistem dalam menjalankan usahanya. Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, vintage, hingga berbagai layanan online lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa, dengan adanya video pembelajaran ini, kita dapat belajar bersama-sama tentang apa itu karakteristik, jenis, manfaat, contoh, bahkan tantangan dalam menerapkan ekonomi digital. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menyimak video pembahasan selanjutnya. Halo teman-teman mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan 12 karakteristik ekonomi digital. Yang pertama itu ada pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena ekonomi digital harus mempunyai pengetahuan yang luas dan cepat, seperti teknologi, bisnis, dan keuangan. Yang kedua itu ada secara digital. Maksudnya adalah di era kita yang semakin canggih, semakin serba digital, ekonomi digital harus mempunyai teknologi digital yang cepat dan intensif. Gunanya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada secara virtual. Ekonomi digital harus mempunyai bisnis virtual. Maksud bisnis virtual sendiri adalah bisnis yang terjadi tanpa adanya tatap muka, seperti transaksi online dan komunitas digital. Yang keempat itu ada menjadi molekul kecil. Ekonomi digital harus mampu memecah aspek bisnis menjadi molekul kecil dan lebih mudah dikontrol. Yang kelima ada terintegrasi. Maksudnya adalah ekonomi digital harus mengintegrasikan bisnis agar lebih efisiensi. Yang keenam ada tanpa perantara. Maksudnya adalah ekonomi digital harus menghapus perantara yang tidak jelas, seperti perantara bisnis tradisional. Yang ketujuh menyatu atau convergence. Ekonomi digital harus mampu mengintegrasikan berbagai teknologi dan sistem untuk meningkatkan efisiensi. Kedelapan, penuh inovasi atau innovation. Ekonomi digital harus mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, produsen sekaligus konsumen. Ekonomi digital harus mampu mengintegrasikan produsen dan konsumen menjadi satu seperti dalam e-commerce. Yang ke-10, serba seketika. Ekonomi digital harus mampu memberikan informasi dan layanan yang seketika dan cepat. 11. Mendunia atau globalization. Ekonomi digital harus mampu beroperasi secara global dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. 12. Perpecahan atau discordance. Ekonomi digital harus mampu mengatasi perpecahan yang timbul dari perbedaan teknologi dan budaya antar wilayah. Dengan demikian, karakteristik ekonomi digital ini memungkinkan suatu sistem perekonomian untuk menjadi lebih efisien, inovatif, dan global.
Halo teman-teman mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekonomi digital. Yang pertama, berbasis teknologi dan internet. Ekonomi digital sangat bergantung pada teknologi informasi, internet, dan perangkat digital lainnya untuk menghubungkan berbagai pihak dari konsumen hingga produsen. Yang kedua, transaksi online. Transaksi dalam ekonomi digital seringkali dilakukan melalui online, baik melalui platform e-commerce, aplikasi keuangan, maupun dompet digital. Yang ketiga, ada penggunaan data besar atau big data. Data dalam jumlah besar dilakukan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen, serta memperbaiki strategi bisnis. Yang keempat, ada adopsi kecerdasan buatan AI dan otomatisasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi sering diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada konsumen. Yang kelima, ada inovasi produk dan layanan. Perkembangan teknologi memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih cepat dan beragam, mulai dari aplikasi mobile hingga layanan berbasis cloud. Dan yang keenam, ada tenaga kerja yang fleksibel. Dengan bantuan teknologi, pekerjaan tidak lagi terbatas pada satu lokasi, sehingga memungkinkan tenaga kerja yang fleksibel dan terdistribusi di berbagai tempat. Halo teman-teman mahasiswa, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi digital. Yang pertama, ada infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber. Infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber harus menjadi prioritas utama dalam upaya peradaptasian dengan ekonomi digital yang terus bertumbuh di tengah krisis global. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang mengikuti pertumbuhan teknologi, maka pergerakan kebiasaan dan tradisi harus mengikuti. Contohnya, masyarakat sekarang sudah banyak melakukan pembelian online. Yang ketiga, peran generasi. Generasi milenial suka atau tidak, mereka harus mengikuti perubahan karena mereka memiliki peran perubahan ini. Jika mereka tetap dalam sistem lampau, mereka akan tergerus dengan perubahan. Yang keempat, jangkauan internet. Jangkauan internet yang luas dan penetrasi yang tinggi di tanah air, contohnya 77,2%, meningkatkan perkembangan di ekonomi yang lebih baik. Nah, untuk yang kelima, penggunaan internet. Penggunaan internet yang meningkatkan kemampuan bertransaksi online dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, yang keenam ada e-commerce. E-commerce yang meningkatkan kemampuan bertransaksi pada online dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Yang ketujuh, ada pembayaran digital. Pembayaran digital yang meningkatkan kemampuan bertransaksi online dan meningkatkan kemampuan beradaptasi teknologi digital. Yang kedelapan, pendidikan dan literasi digital. Pendidikan dan literasi digital yang meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital dan meningkatkan kemampuan bertransaksi online. Yang kesembilan, ada kebijakan pendukung. Kebijakan pendukung yang mendukung pemanfaatan teknologi digital dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Yang kesepuluh, ada cloud computing. Cloud computing yang meningkatkan kemampuan bertransaksi online dan meningkatkan kemampuan beradaptasi teknologi digital. Demikian, faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya tentang tantangan-tantangan ekonomi. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh. Yang kedua itu ada perubahan budaya kerja. Transportasi digital mengharuskan perubahan dalam budaya kerja, budaya seperti jam kerja, lokasi kerja, hingga keterampilan kerja perlu diperhatikan. Selanjutnya yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Perusahaan juga harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku di pasar digital. Yang keempat, perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan perkembangan ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa inovasi dan produk mereka dilindungi dari pelanggaran hak cipta dan paten. Yang terakhir, keamanan data dan privasi.
Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi digital adalah menjaga keamanan data dari privasi pengguna. Serangan siber, pencurian identitas, dan kebocoran data adalah ancaman yang harus diatasi oleh perusahaan yang pemerintah untuk melindungi informasi sensitif. Baik teman-teman mahasiswa, selanjutnya ada manfaat dan alasan ekonomi digital diciptakan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produktivitas. Nah, ekonomi digital meningkatkan proses bisnis berjalan lebih efisiensi dengan mengurangi waktu dan biaya diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Contohnya, misal menggunakan internet untuk berjualan seperti berjualan di Shopee, Lazada, atau pasar-pasar online lainnya. Yang kedua ada memperluas akses pasar. Ekonomi digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Misalnya teman-teman, internet memungkinkan suatu perusahaan kecil dan menengah UKM di daerah terpencil untuk bersaing dengan perusahaan besar di pasar global. Manfaat dan alasan selanjutnya dari ekonomi digital yaitu 3. Menghemat biaya. Penggunaan teknologi digital dalam operasional bisnis dapat mengurangi biaya logistik, administrasi, dan pemasaran. Misalnya, digital marketing lebih hemat biaya dibandingkan dengan iklan tradisional seperti media cetak atau televisi. 4. Meningkatkan inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi dengan menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan. Dengan teknologi digital, pengembangan akan lebih canggih dan efisien. Perusahaan juga akan terus berinovasi dan tetap kompetitif. Yang terakhir yaitu mempermudah akses informasi. Penggunaan teknologi dalam ekonomi digital tidak hanya seputar operasional bisnis, tetapi juga termasuk pihak-pihak yang terkait juga akan mengakses seluruh informasi terkait dengan teknologi digital. Hal ini tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Contoh ekonomi digital. Berikut ini adalah contoh ekonomi digital yang sudah ada di Indonesia. Barangkali beberapa di antaranya sudah pernah kamu lakukan. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah salah satu digital platform tempat berbelanja online, memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk secara online dengan mudah dan cepat. Yang kedua, vintage. Vintage adalah industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Saat ini, vintage telah digunakan untuk berbagai transaksi keuangan, mulai dari pembayaran, pengajuan pinjaman, manajemen investasi, hingga pengelolaan keuangan. Layanan streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik, dan menonton dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet, transportasi online. Aplikasi ini menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan berbagai layanan lainnya melalui platform digital. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Dari sini kita bisa banyak belajar tentang ekonomi digital, karakteristik, contoh, bahkan jenis-jenisnya. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.